Bapa di sorga, terpujilah namamu dari kekal sampai kekal. Kiranya channel ini menjangkau banyak jiwa-jiwa untuk kemuliaan namamu. Dan berkatilah setiap orang yang telah mendukung channel ini. Di dalam nama Yesus hambamu berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama saya Ronald Tahe Sitepu dalam program Kohelet Modern Channel. Kali ini saya ingin mengajak kita semua untuk nonton bersama, menonton pelayanan hambanya Bapak Pendeta Marcel. Beliau katanya seorang preman, tapi sudah bertobat menjadi pendeta. Kita saksikan sama-sama ya. Saya seorang mantan preman, saudaraku. Haleluya. Seorang DPO atau daftar pencarian orang. Saya diperintah tembak mati, saudara. Banyak hal yang saya lakukan. Saya tidak bangga latar belakang saya. Mereka yang ada di depan ini, mereka juga latar belakang mantan preman. Tapi sekarang sudah melayani Raja di atas segala raja. Haleluya. Haleluya. Biar cuma mantan preman, yang penting jangan mantan pendeta. Haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Wow, bakuku dulu. Wow, haleluya. Mazmur bilang bersorak-soraklah bagi dia. Haleluya. Saya diperintah tembak langsung dari Kapolda, saudara. Saya tidak bangga, banyak hal yang saya lakukan sehingga saya buron. Saya di Manado saya lari, saudara. Lari ke Jakarta, di Jakarta juga saya buron, saudara. Sehingga satu titik tidak ada satu manusia yang bisa menolong saya. Tidak ada. Waktu saya di Bali, saya dicari-cari sama anak buahnya Hercules. Saya terbaring di rumah sakit dan tidak bisa berbuat apa-apa karena saya sering konsumsi narkoba. Saya sering konsumsi obat terlarang. Itu yang saya lakukan. Itu kehidupan saya, saudaraku. Tapi jangan bangga. Banggalah ketika engkau memiliki Yesus Kristus yang bisa mengatur hidupmu, yang bisa mengubah hidupmu dari gelap ke terangnya yang ajaib. Itu yang harus kami banggakan. Amin. Waktu saya terbaring, saya hanya bilang satu nama, Tuhan Yesus. Kalau engkau ada, tolong Pak kita Tuhan. Kita mau jadi saksinya Tuhan. Dari hati kita ungkapkan. Ketika kita ungkapkan dari hati, surga respon. Apa yang Tuhan bilang ini ayatnya. Cari Tuhan, maka kamu akan hidup. Orang harus cari Tuhan, maka kehidupan akan saya dan saudara terima hari ini. Amin. Ketika saya cari Tuhan, saya juga respon panggilan Tuhan. Saya hidup dalam pertobatan. Amin. Tuhan pulihkan segala-galanya. Istri saya Muslim, tapi sekarang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Karena satu, saya pegang janji firman Tuhan. Satu orang bertobat, seisi rumah akan diselamatkan. Jangan dengar kata firman, dengar kata firman. Amin. Beri tepuk tangan bagi Raja kami. Haleluya. Tepuk tangan paling kuat buat Tuhan Yesus. Haleluya. Satu titik sudah tidak berdaya dan saya terima Yesus di situ. Apa yang dunia berikan, orang bilang Akeo, nama saya dulu Akeo, saudara, mereka panggil itu nama dulu. Tapi sekarang saya sudah pakai nama asli, Marcel Alvaro Aluseta. Amin. Haleluya. Dong bilang di narkoba ada ketenangan, di narkoba ada damai sejahtera, di miras, di cap tikus ada sukacita. Apa juga ketenangan hanya di Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya kepada Allah saja aku bisa tenang. Beri tepuk tangan bagi Raja kami. Ketika saya terima dia, saya hanya tersungkur di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kalau ada kesempatan Tuhan pakai jadi saksi. Saya mau berkata bagi saudara pada siang hari ini, pagi menjelang siang, di dalam Yesus selalu ada kesempatan. Amin. Mungkin engkau merasa terpuruk dalam hidupmu, kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan jalan, datang sama Yesus. Amin. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara mungkin pernah kecewa, pernah terluka, sulit untuk berpikir, siksa ini hidup Pak Pendeta. Yesus bilang, mari datang Pak kita, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kelegaan tidak ada di miras, tidak ada di cap tikus, tidak ada di narkoba, tidak ada di obat terlarang. Kelegaan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya. Saya terima kelegaan dan saya mulai bersaksi. Saya bilang ini baru hidup. Amin. Haleluya. Miras membuat hidup lebih hancur, narkoba membuat hidup lebih hancur, tapi Yesus membuat hidup lebih daripada hidup. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ketika saya dijamah Tuhan di Pulau Bali, saudaraku, apa
apa yang terjadi? Saya pulang dan saya komitmen, saya mau datang di Manado, saya mau beritakan Injil. Kalau saya diubahkan, teman-teman preman juga saya bisa diubahkan, karena bagi Tuhan, ini prinsip saya, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Ketika saya datang Manado, saya ditangkap karena DPO sudah melayani Tuhan, sudah bertobat. Saya ditangkap oleh polisi, saya ditangkap tim Suspolda, saudaraku. Saya dimasukkan di penjara, tapi satu kata, kalau Tuhan yang taruh dalam penjara, pasti Tuhan akan bebaskan engkau. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, tolong aku dalam penjara. Tuhan, sebab pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami orang-orang percaya. Saya menangis tersungkur. Ketika saya menangis, mujizat Tuhan dinyatakan. Amin. Yang seharusnya ditembak, yang seharusnya dipukul, tapi saya pegang janji firman Tuhan, selai rambut pun tidak akan jatuh ke lantai tanpa seizin dari Bapa Sorgawi. Amin. Kalau Bapa nak izinkan, tidak akan terjadi. Haleluya. Kalau Bapa izinkan, pasti terjadi. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi dalam hidup saya. Yang seharusnya diproses dalam persidangan, karena banyak hal, banyak kasus yang saya lakukan. Saya mulai bakar rumah, pimpin panawire. Banyak juga teman-teman yang buron dari sini, orang sini, saudara, yang kita ketemuan di Bali. Tapi anugerah Tuhan yang besar, Tuhan bisa pulihkan. Amin. Pemulihan yang Tuhan cari, pertobatan yang Tuhan rindukan. Haleluya. Haleluya. Dan apa yang terjadi, singkat cerita, saudaraku, ketika itu saya terima mujizat dari Tuhan. Saya dikeluarkan dari penjara. Saya dikeluarkan, kenapa? Karena pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Amin. Biarlah waktu Tuhan yang terjadi di dalam hidup kita. Haleluya. Itu namanya kairos. Berarti waktu Tuhan sementara menjamah saudara hari ini. Ketika saudara dengar firman, waktu Tuhan sementara melawat saudara hari ini. Amin. Karena Alkitab katakan, ketika kita tidak mendengar firman, ada konsekuensinya. Haleluya. Haleluya. Firman ini kebenaran. Dia yang akan menuntun kita di dalam kebenaran. Haleluya. Kalau orang nak jadi dengar firman, kalau orang nak baca firman, orang hidup dalam kesalahan. Amin. Haleluya. Ini kebenaran mau bawa orang ke sorga. Haleluya. Kalau orang nak baca firman, tahu sendiri orang petampa di mana. Haleluya. Oh, nyanda Pak Pendeta, kita pe Bapak Gembala tidak menjamin, walaupun bapakmu seorang gembala. Kita pe Bapak Penatua tidak menjamin. Kenapa? Karena keselamatan itu masing-masing. Haleluya. Kebenaran itu yang akan memerdekakan saya dan saudara. Amin. Dia bebaskan saya dan saudara dari keterikatan. Itu luar biasanya Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan Yesus lakukan mujizat. Amin. Tuhan lakukan mujizat, banyak orang dipulihkan. Jemaat kami banyak bertato. Amin. Haleluya. Memang wajah kami sudah tidak bisa dihapus, saudaraku. Tato kami sudah tidak bisa dihapus. Tetapi kalau hati kita ubah, nama Yesus makin dipermuliakan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Alkitab katakan saya dan saudara sudah dibeli. Amin. Orang sementara beli sekarang. Kalau orang sementara beli, ketika orang bayar, berarti jadi milik siapa? Jadi milik orang sendiri. Amin. Tuhan Yesus sudah bayar saya dan saudara, berarti jadi milik siapa? Jadi milik Yesus Kristus. Nyanda kredit, titik. Haleluya. Tuhan bayar saya dan saudara dengan lunas. Amin. Tuhan beli saya dan saudara dengan lunas, tidak pernah kredit. Haleluya. Tidak pernah kredit. Dia bayar bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang fana, tetapi dengan darah. Itu darah yang berkuasa, darah yang menyelamatkan saya dan saudara, darah yang menyelamatkan suamimu, darah yang menyelamatkan istrimu, darah yang menyelamatkan anak-anakmu. Itulah darah Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dia berkata di atas kayu salib, semua telah selesai. Katakan amin. Oh, kenapa Pak Pendeta? Kalau semua telah selesai, masih banyak orang mati di dalam dosa. Baca di dalam Yohanes 8 ayat 24. Cepat. Ini pertanyaannya, saudara. Kenapa kalau semua telah selesai, masih ada orang hidup dalam dosa? Masih ada orang jatuh di dalam dosa. Yohanes 8 ayat 24. Cepat baca, cepat. Yohanes 8 ayat 24. Cepat. 2, 3. Karena kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dan dalam dosamu. Kalau kita tidak percaya bahwa akulah dia, kita akan mati di dalam dosa. Haleluya.
Ini perkataan Tuhan kepada orang Yahudi, orang yang pintar. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan sok pintar. Kalau orang yang percaya, Pak Pendeta, kita sok percaya Yesus. Bukan kepercayaan cuma sebagai mulut perkataan, tapi menyerahkan hidupmu sama Tuhan. Menyerahkan total sepenuhnya. Engkau harus percaya. Haleluya. Supaya tidak mati di dalam dosa. Amin. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Siapa yang manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri? Tidak ada satu manusia yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri tanpa Yesus. Haleluya. Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara. Amin. Katakan amin. Buka Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Cepat. Kisah 3 ayat 19. Cepat. Kisah 3 ayat 19. Kisah 3 ayat 19. Cepat. Kisah Para Rasul 3. Saudara perhatikan kebenaran firman Tuhan ini di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 19. Cepat. Kisah 3 ayat 19. Cepat. Firman Tuhan berkata, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Jadi mesti ada kesadaran. Haleluya. Katakan samping kiri samping kananmu, sadar Joko. Sekali lagi sadar Joko. Sadar dan bertobat berarti rubah cara pola pikirmu. Tapi menurut saya bukan cuma rubah cara pola pikir, rubah cara hidupmu dari gelap ke terangnya yang ajaib. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang dalam Kristus, ialah ciptaan yang baru. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Apa itu yang lama? Yang lama itu judi, yang lama itu hugel. Siapa di sini masih jawab hugel? Jangan mendusta. Amsal 15 ayat 3, mata Tuhan ada di segala tempat. Bertobat, amin. Sadar dan bertobat, haleluya. Datang Pak Tuhan, berbalik di hadapan Tuhan, haleluya. Bukan seberapa lama saudara jadi Kristen, tapi seberapa lama saudara hidup dalam pertobatan. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan inginkan, itu yang Tuhan rindukan. Amin. Tinggalkan itu kehidupan yang lama. Amin. Pamba dusta, pamba tipu pak suami, pamba tipu pak istri, tinggalkan itu. Haleluya. Hidup dalam kebenaran. Amin. Orang ke istri baku dapat di hotel, kau bilang puji Tuhan, Tuhan yang saya baku dapat dua apa? Tuhan tidak pernah izinkan persinahan. Haleluya. Stop persinahan. Stop pahugan. Haleluya. Dia bilang puji Tuhan, ini semua karena Tuhan. Alkitab katakan Tuhan paling benci itu perceraian. Kalau udah istri pegang baik-baik, kalau udah suami pegang baik-baik, hidup dalam rukun dan damai, maka berkat Tuhan yang perintahkan. Mari beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Kita sudah selesai mendengarkan dan melihat cuplikan video di mana Bapak Pendeta Marcel berkhotbah ya. Saya jujur kagum melihat video ini ya. Beliau diberikan Tuhan keberanian mirip seperti Petrus dan Yohanes yang berani berkhotbah di depan orang banyak atau di tempat umum. Beliau, Bapak Pendeta Marcel ini sungguh-sungguh luar biasa, berapi-api pada saat dia berkhotbah. Salut saya. Ya, salam kenal barangkali Bapak Pendeta Marcel melihat video ini. Saya apresiasi, the best dalam Tuhan. Saya pernah melakukan penginjilan, tetapi tidak seperti beliau. Saya paling face to face, door to door, dalam jumlah yang terbatas seperti itu. Mungkin juga bisa dalam bentuk pengajaran, tapi beliau langsung datang ke pasar beserta timnya, khotbah di situ. Waduh, kita nggak tahu siapa aja yang ada di situ. Tapi saya lihat reaksi dan respon pendengar itu luar biasa. Dan videonya saya potong. Akhir dari videonya banyak yang ikut serta dalam pelayanan itu, berdoa dan didoakan seperti itu. Dan luar biasa sekali. Beliau seorang preman bertobat dan menjangkau preman. Luar biasa. Dan preman-preman yang dijangkau diajak pelayanan untuk menjangkau orang banyak. Beliau punya hati menginjil, punya hati memberitakan kabar baik, punya hati memenangkan jiwa-jiwa. Sehingga beliau pulang ke Manado, wah, padahal sampai Manado ditangkap polisi. Tapi Tuhan Yesus luar biasa. Saya menyampaikan kepada kita semua, siapapun yang mendengarkan cuplikan video ini maupun penyampaian saya, ingat, keselamatan pribadi seperti yang disampaikan oleh hambanya. Kiranya kita bertobat dan saudara bertobat kembali ke jalan yang benar. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan Yesus sudah mati untuk semua manusia. Hanya saja bermakna buat mereka yang mau terima. Saya berharap kita semua
mengenal Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap hamba Tuhan, mari kita gumuli pelayanan kita. Minimal kita sampaikan firman Allah atau Injil kepada siapa saja. Ya, memang karunia dan panggilan Tuhan beda-beda buat setiap hambanya. Tapi paling tidak firman Tuhan disampaikan yang dikemas sesuai dengan panggilan dan potensi kita masing-masing. Dan saya berdoa buat Pak Pendeta Marcel, kiranya Tuhan berikan umur yang panjang supaya lebih banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan banyak orang mendengarkan firman Tuhan. Luar biasa, sekali lagi the best. Maju terus hambanya dalam melayani Tuhan dengan keberanian dan kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive